Kami ini dari pedagang pasar ya, pedagang khususnya, itu kan sebetulnya kami ini di tengah antara produsen dengan konsumen. Pada saat harga barang tinggi, kita jual lebih tinggi kan, karena pedagang kan pasti ngambil untung di situ. Nah, jadi sehingga kelangkaan beras ini itu kerugian di pedagang itu karena harganya tinggi, mungkin konsumennya membelinya lebih sedikit, itu dari sisi itu. Nah, terlepas dari ini semua, kalau dari kami Asosiasi Pedagang Pasar, khususnya kami pedagang pasar yang berhubungan langsung dengan konsumen, tentu harga tinggi itu juga kami juga kan rakyat kecil juga gitu. Pedagang pasar ini sama dengan konsumen rakyat kecil, kenaikan sedikit saja kan sangat berpengaruh ya gitu. Nah, terlepas tadi ada misalnya pernyataan dari Kementerian Perdagangan, kemudian Dirut Bulog, ada perbedaan pendapat dengan Kementerian Pertanian, saya kira itu jadi hal yang mendasar juga harus jadi evaluasi pemerintah ya. Karena kan base informasi itu penting gitu. Apakah memang barangnya ada atau barangnya tidak ada? Karena dengan informasi base informasi itu kebijakan akan diambil. Nah, kalau kami dari Asosiasi Pedagang Pasar kami melihat ya, satu yang pertama memang betul harga beras itu stabil tinggi. Ya. Apakah stok ada? Memang agak sulit. Barang itu memang sulit. Barang itu memang tidak sebanyak yang seperti biasanya. Itu satu fakta. Fakta yang dirasakan oleh pedagang-pedagang beras di pasar-pasar. Karena kan beras ini kan sebagian besar atau mungkin hampir semua kan yang beredar ke masyarakat itu kan beras yang didistribusikan melalui mekanisme pasar tradisional, Mbak. Beras-beras curah ini. Betul. Ya. Nah, dengan HET dan seterusnya itu kan diatur oleh pemerintah. Jadi memang ketersediaan barang itu memang ada karena sedikit sehingga harganya mahal. Ada juga misalnya pantauan kami dari hasil kita istilahnya kita cek gitu di lapangan bahwa memang dari sisi produsennya pun itu ada kecenderungan menjual lebih mahal. Kenapa? Karena ada faktor kenaikan BBM. Nah, mungkin dulu sempat pada saat kenaikan BBM sempat dibahas, sebetulnya kan memang ongkos transportasi ini hanya kurang dari 2%. Kenaikan terhadap ongkos transportasi ya. BBM naik ini pengaruhnya tidak lebih dari 2%. Hanya kebutuhan hidup dari si petani itu juga naik. Yang tadinya mungkin ongkos bensin, ongkos traktor, ongkos ini semua tadinya mungkin lebih murah karena BBM mahal, sehingga ongkos biaya hidupnya mahal, sehingga petani memiliki kecenderungan menjual lebih mahal. Itu ada kami cek ada fakta seperti itu. Jadi yang pertama betul beras stabil tinggi, ya. Yang kedua memang suplainya ada, tapi memang harganya lebih mahal, memang barang agak susah. Yang ketiga ada kecenderungan karena kenaikan BBM, kita akui atau tidak, itu menaikkan si petani itu menaikkan harga jualnya kepada penggiling, kepada pedagang beras dan seterusnya gitu. Baik, Pak. Jadi memang ada disrupsi dari suplai beras yang memang menyebabkan harganya stabil tinggi ya. Akhir-akhir pekan ini dia juga menanggapi apa kata dari Dirut Bulog yang mengaku bahwa beras yang diimpor dari berbagai negara, tadi juga disampaikan bahwa Indonesia sudah mengimpor beras dari berbagai negara, Pakistan, Vietnam dan lain-lain, memang belum diguyur Pak ke pasar karena masalah verifikasi invoice. Nah, pertanyaan saya, apakah memang masalah-masalah seperti ini wajar sampai akhirnya beras itu tidak bisa diguyur langsung ke pasar? Itu pertanyaan pertama saya. Lalu pertanyaannya adalah kedua, rencananya pekan ini ada 100.000 ton beras akan dilepas ke pasar. Lantas apakah dengan diguyurnya stok ini akan langsung menurunkan harga dari segi mekanisme pasar? Silakan, Pak. Oke, jadi saya sangat menghargai kenapa ada beberapa mekanisme yang diatur oleh Perum Bulog khususnya untuk melepas beras impor ini, karena tentu untuk menghindari beras ini jatuh ke tangan yang tidak tepat, misalnya tadi disebutkan misalnya terkait mafia dan seterusnya ya, tapi itu tidak ranah kami untuk mengatakan mafia atau tidak. Saya kira itu ada Satgas Pangan, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada banyak penegak hukum yang bisa terlibat di situ. Jadi mekanisme itu kami sangat hargai, cuman memang juga kami sangat mengingatkan untuk juga tidak bertele-tele begitu. Nah, mekanisme misalnya diguyurnya tadi, kalau kami sekali lagi dari pedagang pasar, kami menginginkan langsung saja sama seperti minyak goreng yang kasus-kasus yang lalu, itu kita langsung koordinasi di pasar-pasar. Pasar pedagangnya itu kan berkumpul di pasar-pasar gitu. Maksud saya ya sudah dikoordinir saja di pasar-pasar itu. Apakah melalui mekanisme APSI misalnya kami dilibatkan, kami oke, nggak ada masalah. Bagi kami asosiasi dilibatkan secara langsung atau tidak, yang penting pasar itu ada barang. Pedagang itu juga
manusia, Mbak. Bukan juga yang modalnya gede, kemudian nimbun-nimbun, enggak lah. Saya kira kalau kita langsung bypass dari Bulog, bisa langsung ke pasar-pasar, syukur-syukur kalau kami misalnya diminta untuk sebagai koordinator atau koordinasi, kami juga nggak ada masalah. Intinya barang itu harus ada di pasar. Nah, selama barang itu ada di pasar, tersedia dengan harga yang baik, saya kira pedagang juga akan mengikuti aturan HET dan seterusnya. Sama seperti kasus minyak goreng yang lalu. Kami selalu menekankan kalau ada mekanisme yang bisa langsung membawa barang itu langsung ke pasar, which is pasar itu juga dikuasai oleh pemerintah. Owner atau pemilik dari pasar tradisional itu sebagian besar adalah pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Jadi saya kira dengan keterlibatan dinas perdagangan, kemudian langsung ke pasar, langsung dihimpun siapa pedagangnya, butuh berapa, bayarnya seperti apa, kalau memang Bulog bisa, saya kira itu adalah satu langkah yang paling benar. Kalau tidak, jangan salahkan siapa-siapa, nanti jatuh ke yang disebut oleh Pak Buas tadi ya, jatuh ke mafia gitu. Ke orang-orang yang memiliki modal besar, ditimbun 100, dia keluarin 20 itu. Itu yang kami sangat khawatirkan karena memang pedagang pasar ini kan dapat dari di atasnya lagi, Mbak. Nah, sebisa mungkin kalau memang bisa langsung di pasar, kami sangat mengharapkan langkah-langkah itu. Lalu sedikit saya sebelum saya beralih ke Pak Mulyawan, dengan adanya pengguyuran stok beras yang sampai 100.000 KT pekan ini, apakah langsung menurunkan harga dari beras tersebut? Betul, akan menurunkan selama mekanismenya tadi itu. Karena kalau tidak, kembali lagi kalau dimakan oleh kelompok tertentu yang tadi disebutkan Pak Buas, dia makan 100 dikeluarin 30 kan sama aja. Barangnya turun tapi nggak signifikan. Tapi kalau 100 dikeluarkan, keluar juga 100 dengan harga yang baik, saya kira ini kan teori ratusan tahun lah ya, supply and demand. Kalau supply-nya ada, harganya juga cocok, saya kira juga harganya juga pasti akan turun itu. Baik.